印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 621-625. Sehari berlalu dengan cepat. Angin malam di Wuzuju selalu sepi. Apakah mereka semua tertidur? Gumam Xiaoyan pada dirinya sendiri sambil duduk di kamar. Mengandalkan kekuatan jiwa, ini baru saja malam, tetapi orang lain benar-benar diam, jelas bersiap untuk tertidur. Hampir sampai di kamar Mu Yingying, mata Mu Yingying terbuka sedikit, dan kemudian matanya yang indah bersinar. Little Lan, kami pasti akan berhasil kali ini. Setelah kita berhasil, kita akan menyelamatkan saudaraku dan kembali ke kediaman kita sendiri. Kita tidak akan pernah masuk ke kediaman manusia. Mu Yingying berkata perlahan pada kristal api suci yang memancarkan kekuatan api suci biru di depannya. Leng Om, Sein Yanjing yang biru tampaknya telah merasakan kata-kata Mu Yingying, dan segera memancarkan kegembiraan. Ayo pergi, sudah waktunya. Melalui kesengsaraan Kaisar Dou, 3 hari sudah cukup untuk kompetisi tim. Mu Yingying perlahan bangkit dan berjalan menuju gunung belakang paviliun Fenxiang. Aku tidak tahu apakah dia akan datang. Tepat setelah meninggalkan Wuzuju, Mu Yingying melirik ke rumah tempat tinggal Xiaoyan. Saat ini, rumah Xiaoyan terang benderang. Di akhir cerita, Mu Yingying tidak berhenti, karena dengan adanya Seng Yanjing, ada kekuatan di tubuh Mu Yingying yang siap untuk pergi. Dan itu adalah kunci untuk memicu kesengsaraan Kaisar, jadi itu perlu, untuk menemukan satu. Aduh, gerakan di kamar Mu Yingying secara alami tidak bisa lepas dari akal sehat Xiaoyan, lalu Xiaoyan menghela nafas perlahan, dan kemudian tanpa ragu, sosok itu menghilang di dalam rumah dalam sekejap, dan tempat yang dikejarnya sangat mengesankan. Itu adalah jejak yang ditinggalkan Mu Yingying di jalan, sengaja atau tidak sengaja. Pegunungan yang ditempati oleh paviliun dupa pembakaran sangat besar. Bahkan jika ada keberadaan 3 kuil langit, bumi dan kemanusiaan, pegunungan yang ditempatinya bahkan tidak 1/10, yang cukup untuk melihat kebesaran pegunungan ini. Gunung di belakang paviliun dupa pembakaran adalah tempat suci bagi beberapa murid untuk mengasingkan diri dan berlatih kesengsaraan sepanjang tahun. Karena tidak ada yang masuk ke sini sepanjang tahun, dan jaraknya puluhan mil dari 3 kuil langit, bumi, dan manusia, relatif aman. Aku tidak bisa melihat bahwa tempat ini benar-benar tempat yang bagus. Sosok bayangan dalam kegelapan perlahan berdiri di dahan dan berkata. Yang menarik perhatian Mu Yingying adalah sebuah kolam dengan radius ratusan mil. Kolamnya tidak besar, tapi air di dalamnya luar biasa jernih dan bening. Di bawah selubung bulan di malam yang gelap, pantulan bulan muncul langsung di air. Dan tempat di mana kolam itu berada adalah sebuah baskom, dengan dasar tengah yang tinggi di sekelilingnya, dan di malam yang gelap, hanya sedikit orang yang menemukannya. Tidak ada. Kalau begitu ayo kita pergi ke sini. Persepsi tubuh Mu Yingying menyebar ke seluruh baskom dalam sekejap, dan dia berkata tanpa merasakan makhluk lain. Mu Yingying perlahan datang ke sisi kolam, dan dengan sedikit gerakan tangan batu gioknya, dia mengambil sesuatu dari cincin itu dan menyebarkannya ke dalam air kolam. Dengan suntikan bubuk misterius Mu Yingying, air kolam secara bertahap menjadi lebih hangat. Apakah kamu di sini? Mu Yingying menyelesaikan semua ini, dan kemudian, tanpa khawatir, perlahan menatap langit di atas baskom. Karena saat ini, ruang tertentu di atas baskom sedikit menggeliat, dan jelas ada sosok. Benar-benar keras kepala, Xiaoyan perlahan-lahan keluar dari ruangan, dan kemudian dia bahkan tidak perlu melihatnya, dia berkata tanpa daya kepada Mu Yingying yang sedang duduk di baskom di bawah. Dalam 3 hari, kita harus menerobos kesengsaraan. Kaisar Dou ini, melihat Xiaoyan datang, Mu Yingying tidak tahu kenapa, tapi hati yang menggantung di hatinya saat itu akhirnya melepaskannya. Karena tidak peduli kapan, selama Xiaoyan ada, dia selalu bisa merasakan ketenangan pikiran. 3 hari. Apakah akan terlalu terburu-buru? Dan aku belum menembus kesengsaraan Kaisar Dou. Sejujurnya, aku tidak yakin. Xiaoyan mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, setelah menelan api suci, kekuatannya melonjak ke periode Dou Emperor Bintang 6 akhir. Adapun kesengsaraan Kaisar Dou dan kekuatan hidup dan mati, hantu pedang tidak terlihat. Meskipun saya tidak tahu situasi khusus Anda, saya yakin akan selalu ada jalan. Mu Yingying menghibur Xiaoyan. 3 hari,
seharusnya sudah hampir berakhir, bertaruhlah. Saat berikutnya, Mu Yingying berkata dengan tegas dengan mata indahnya sejernih air kolam. Seberapa percaya diri kamu? Xiao Yan perlahan datang ke sisi Mu Yingying, lalu dengan ragu bertanya. 5 poin. Mu Yingying menggigit bibirnya. Jelas, bahkan Mu Yingying tidak terlalu percaya pada hal semacam ini. 5 poin. Kulit Xiao Yan cukup berat. Jika Mu Yingying hanya memiliki 5 poin kepercayaan, saya khawatir tingkat keberhasilan malapetaka ini adalah. Meskipun dia tidak selamat dari apa yang disebut kesengsaraan Dodi, Xiao Yan tahu dari apa yang dikatakan Long Yi dan Xin Yan sebelumnya bahwa kengerian dari hal ini tidak kurang dari malapetakanya sendiri. Hanya dalam abu. Tapi dengan kekuatan misterius kolam Kaisar Xuanling di dalam dirimu dan aku memiliki 9 poin kepercayaan penuh. Saat berikutnya, Mu Yingying mengangkat wajahnya yang cantik dengan sedikit percaya diri dan tersenyum pada Xiao Yan. Haha, kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Xiao Yan tercengang saat mendengar kata-kata itu, lalu berkata dengan antusias. Terima kasih. Mu Yingying menatap Xiao Yan sebentar, lalu melontarkan kalimat. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan datang? Xiao Yan bertanya secara retoris. Entahlah. Mungkin itu intuisi wanita. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia mengabaikan Xiao Yan dan duduk bersila. Apa yang kamu perlu aku lakukan? Melihat Mu Yingying dalam keadaan seperti itu, Xiao Yan segera mengerti bahwa ini untuk menyesuaikan keadaan puncaknya, dan menghadapi kesengsaraan Dou di berikutnya di masa depan. Jaga tempat ini dan jangan biarkan orang masuk. Mu Yingying. Hal kecil. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, segera mengangguk, dan kemudian terbang ke udara. Saat berikutnya, prasasti inti dari gerakan ilahi dalam tubuh Xiao Yan berputar dengan kecepatan tinggi, dan lingkaran kekuatan spiritual kuning terus memuntahkan, dan kemudian terus berkumpul di gulungan di tangan Xiao Yan. Fluktuasi yang begitu panas gelombang tampaknya pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 5 hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri saat melihatnya. Susunan padat. Pergi. Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya, gulungan formasi pertempuran yang terukir dengan ribuan prasasti inti di tangannya langsung bergegas menuju bagian atas baskom. Bum bum bum. Pemaksaan yang mengerikan langsung jatuh dari gulungan formasi pertempuran di tangan Xiao Yan, dan segera berubah menjadi semburan cahaya kuning, langsung mengelilingi baskom tempat Xiao Yan dan keduanya berada. Tampaknya batas saat ini mungkin adalah 6.000 baris master besar dari susunan pertempuran. Petik 2. Dengan kekuatan seperti ini, tidak apa-apa untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik di bawah penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6, tapi itu tidak cukup untuk berurusan dengan Kaisar Dou Bintang 7. Tampaknya kita masih perlu meningkatkan kekuatan spiritual ke tingkat master besar dari formasi Dou, kata Xiao Yan setelah itu, gulungan formasi. Pertempuran telah berubah menjadi formasi, menyelimuti cekungan tempat keduanya berada. Ada begitu banyak rahasia dalam Xiao Yan ini. Mu Yingying secara alami merasakan kekuatan tindakan Xiao Yan. Saya khawatir hanya karena tirani formasi ini, jika Mu Yingying tidak mengandalkan kekuatan api suci, mereka telah lama terjebak di sini. Mari kita mulai, dengan saya melindungi hukum, tidak ada yang akan mengganggu Anda. Xiao Yan berdiri di langit, terus-menerus merasakan apakah ada orang di sekitarnya, dan gelombang panas perlahan terpancar darinya. Haha, gadis ini benar-benar sudah mulai, aku hanya tidak tahu apa hubungannya dengan Yan Qi. Di kejauhan, di kamar Lao Su, matanya perlahan terbuka, lalu dia berkata pada dirinya sendiri dengan mengantuk, dia kemudian menutup matanya dan tertidur. Di baskom yang sunyi, Xiao Yan berdiri di langit untuk waspada. Untuk mencegah siapapun mengganggu, seperti untuk Mu Yingying, dia perlahan mengatur napasnya di bawahnya. Lagi pula, melampaui malapetaka bukanlah permainan anak-anak. Jika Anda ceroboh, konsekuensinya akan terlalu parah, bahkan jika itu untuk meningkatkan peluang sukses, Mu Yingying tidak akan melepaskannya. Setelah pengaturan nafas Mu Yingying selesai, mata indah yang tertutup rapat itu sedikit mengendur dan terbuka. Itu masih sedikit kesadaran penjaga. Mu Yingying bangkit sedikit, menatap Xiao Yan di langit dan merasa sedikit lucu. Karena saat ini Xiao Yan, tubuhnya sedikit miring, seolah-olah timbangan miring ke satu sisi, yang cukup lucu. Tapi Xiao Yan tidak tahu. Karena saat ini Xiao Yan, semua perhatiannya telah tertuju pada prasasti inti dari kekuatan spiritual dan gerakan ilahi.
Xiao Yan adalah pertama kalinya menggunakan kekuatan master formasi pertempuran sejak Penatua Zhu menginstruksikannya bagaimana mengolah kekuatan spiritualnya, dan kekuatan api suci menyebabkan kekuatan spiritualnya meroket. Xiao Yan menemukan bahwa sejak master formasi pertempuran kental Xiao Cheng membuat formasi rahasia dengan 6.000 prasasti inti, tampaknya setiap rumput dan pohon di ruang ini telah dikendalikan oleh Xiao Yan. Ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Anda harus tahu bahwa meskipun ruang ini tidak besar, namun pasti tidak kecil, dengan radius beberapa ratus meter. Xiao Yan berdiri di udara. Di satu sisi, dia memisahkan jejak kekuatan jiwanya untuk memeriksa apakah ada yang mengganggu Mu Yingying. Di sisi lain, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada kekuatan spiritualnya. Ayo mulai. Pertama-tama, kita harus memaksakan kekuatan yang diserap di kolam Kaisar Xuanling di dalam tubuh sebelumnya, dan kemudian menelannya secara langsung. Dengan bantuan kekuatan api suci, tidak sulit untuk datang ke kesengsaraan Kaisar Dou. Tapi Seng Yanjing memberitahuku bahwa pil tidak dapat digunakan dalam kesengsaraan ini. Sungguh aneh. Mu Yingying punya rencana di dalam hatinya, dan segera sibuk. Segera bangkit dan berjalan mengitari kolam. Air kolam saat ini berbeda dengan saat Mu Yingying datang. Mu Yingying baru saja datang ke sini sebelumnya. Air di kolam ini sangat jernih, tetapi ketika Mu Yingying menyebarkan beberapa bubuk dan masuk, air di kolam menjadi keruh, dan bahkan suhu naik perlahan. Gulu-gulu. Tidak butuh waktu lama air di kolam mendidih, seperti air mendidih. Temperaturnya sangat tinggi, menaikkan banyak suhu di baskom. Hal-hal yang diberikan Seng Yanjing kepadaku sangat berguna. Mu Yingying tersenyum di sudut mulutnya, lalu langsung melompat. Celepuk. Dengan suara, Mu Yingying langsung masuk ke kolam. Air kolam yang keruh membuat seluruh tubuh Mu Yingying basah, tetapi di atas tubuhnya, jejak energi kekuningan perlahan-lahan menyebar dari tubuhnya. Apakah ini kekuatan misterius yang diserap di kolam? Kaisar Xuanling. Xiao Yan keluar dari negara bagian dan segera menatap Mu Yingying. Saat ini, Mu Yingying terbenam di air kolam, hanya dahinya di atas Yu Jin yang terlihat. Adapun tubuhnya, itu benar-benar direndam dalam air kolam keruh. Gulu-gulu. Suhu air kolam tidak tinggi, tetapi ada banyak gelembung yang muncul dengan aneh, bahkan Xiao Yan pun merasa aneh. Aku khawatir rahasia wanita ini tidak sederhana. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu di dalam hatinya, roh api suci di Xiao Yan tiba-tiba angkat bicara. Dengan baik, Xiao Yan bertanya dengan ragu. Hei, jangan katakan bahwa Tuan Muda tidak memberitahumu. Itu seperti katalis. Tapi benda ini hanya bisa diringkas jika kamu memiliki tingkat kontrol tertentu atas api suci. Kata Xinyan perlahan. Yan suci. Xiao Yan hanya bisa melirik Mu Yingying di bawah. Rahasia Seng Yan tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ada banyak rahasia di Seng Yan, yang semuanya harus kamu temukan sendiri. Xin Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Xiao Yan mengangguk dan berkata sambil berpikir. Jika benar-benar seperti Xinyan, maka kendali Mu Yingying atas Seng Yan ini mungkin masih lebih tinggi dari Xiao Yan. Anda harus tahu bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis sejati, dan tidak ada keraguan tentang kemampuannya mengendalikan api, tetapi kemampuan Mu Yingying untuk mengendalikan api suci ini sebenarnya lebih dalam daripada Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan sedikit bingung. Wanita ini juga pintar. Dia memaksa kekuatan keluar dari tubuhnya, dan kemudian memimpin kesengsaraan Kaisar Dou. Dia menggunakan kekuatan api sucinya sendiri dan kekuatan misterius itu untuk menerobos kesengsaraan Kaisar Dou. Kata Xin Yan, kekuatan misterius. Xiao Yan secara alami tahu bahwa kekuatan misterius yang dibicarakan Xin Yan adalah kekuatan yang mereka rendam dan serap di kolam Kaisar Xuanling. Kekuatan itu selalu mengintai jauh di dalam tubuh mereka, dan jika mereka tidak secara aktif mencarinya, mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Namun, Xiao Yan dengan hati-hati merasakan bagian dalam tubuhnya, tetapi tidak menemukan kekuatan apapun. Dia tidak tahu kemana perginya kekuatan misterius yang dia serap di kolam Kaisar Xuanling. Jangan lihat itu, kekuatan di tubuhmu sudah menyatu saat kamu melahap api suci. Xinyan berkata dengan jijik. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan kepalanya langsung tertutup garis-garis hitam. Ngomong-ngomong, Nak, jangan berpikir bahwa api suci begitu mudah untuk ditelan. Melahap api suci hanya akan lebih berbahaya daripada api aneh di tubuhmu. Jadi, kamu juga harus menyiapkan hal-hal yang melahap api suci. Harta karun langit dan bumi ditambah bantuan pil obat,
kamu memiliki kesempatan untuk mendekati api suci. Adapun apakah akan menelannya atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu. Sin Sin Rock membuka mulutnya. Apa? Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Mengapa Anda tidak menggunakannya saat Anda melahap Fire Heart Heavenly Rock ini sendiri? Sekarang roh api suci ini mengatakan demikian. Jangan lihat aku hanya kasus khusus, karena penindasan abadi terhadap alien di pegunungan gurun gelombang membuatku berpisah dari Saint Flame Crystal, dan dengan persetujuan Saint Flame Crystal dan Master sebelumnya, kamu bisa menelanku dengan mudah. Xinyan ragu-ragu sejenak dan kemudian berbicara. Sungguh, Xiao Yan tiba-tiba berhenti saat mendengar kata-kata itu. Roh api suci ini memang benar. Jika bukan karena Immortal Master Yan dan kuangmu ditambah Holy Flame Crystal, Xiao Yan pasti akan menghabiskan banyak kesulitan untuk menelan api suci ini. Namun, Xiao Yan merasa Xinyan masih menyembunyikan sesuatu darinya. Karena Xiao Yan selalu merasa bahwa Xinyan ini sepertinya memiliki sesuatu yang tak terlukiskan dengan Xiao Mu. Leluhur dari keluarga Xiao, dan tidak memberitahu Xiao Yan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo. Hi gelombang 8, gelombang M. Sekarang semua bahan obat telah dikumpulkan, seharusnya tidak ada masalah menelan api suci peringkat 20 di atas tongkat api suci. Hanya saja Susengdan adalah dan bumi peringkat 2 kaisar. Bagiku sekarang, masih banyak tekanan. Xiao Yan menganalisis. Adapun 3 hal yang diperlukan untuk melahap api suci, 3 bunga api dan cairan es roh darah, ditambah bahan untuk Susengdan, sekarang sudah sepenuhnya siap, tetapi Susengdan belum mulai memurnikan. Hati-hati, aura di tubuh wanita ini sudah mulai berubah, dan malapetaka harus dipimpin olehnya. Saat Xiao Yan perlahan membuka mulutnya, Xinyan tiba-tiba mengatakan sesuatu pada Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia segera melihat bahwa ruang puluhan meter di atasnya tiba-tiba mulai menggeliat, seolah-olah ada kekuatan menakutkan yang muncul darinya. Bum bum bum. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, gelombang menakutkan tiba-tiba meletus dalam jarak puluhan meter di sekelilingnya. Xiao Yan mendongak dan melihat bahwa itu adalah petir seukuran kepalan tangan. Neneknya. Melihat ini, Xiao Yan buru-buru bangkit dan terhanyut. Karena bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, ketika dia merasakan kekuatan petir untuk pertama kalinya, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Gulu-gulu. Adapun Mu Yingying di bawah, air di kolam masih keruh, tetapi di depan tubuhnya, massa energi kuning perlahan-lahan keluar. Ini masih sedikit. Mu Yingying secara alami merasakan kemurnian kekuatan di kolam Kaisar Xuanling di depannya, tetapi saat ini, masih ada kekuatan yang tersisa di tubuh Mu Yingying, jadi dia membuka mulutnya. Bum bum bum. Guntur dan kilat di langit hanya muncul sesaat, dan menghilang seketika, seolah tidak pernah muncul. Apa yang dilakukan petir ini? Xiao Yan perlahan datang ke sisi Mu Yingying, lalu melihat kilat yang tiba-tiba menghilang di langit, dan menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Tidak, ini. Tepat ketika Xiao Yan berpikir bahwa petir di langit telah menghilang, hatinya tidak dapat menahan rasa mati rasa, karena pada saat ini, Xiao Yan merasa bahwa langit telah dikelilingi oleh formasi padatnya. Di ruang paket, itu bergetar hebat. Sekelompok awan petir dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi diam-diam muncul. Sialan, awan guntur ini. Xiao Yan mengutuk diam-diam, lalu melirik Mu Yingying, yang masih berusaha memadatkan cairan kuning, dan matanya bersinar sedikit bermartabat. Tidak, aku tidak bisa membiarkan awan guntur ini menembus formasi padat ini, jika tidak, gerakan sebesar itu kemungkinan besar akan menarik pembangkit tenaga listrik lain di Paviliun Fenxiang. Meskipun mereka tidak memiliki niat jahat, tetapi dengan kesombongan Mu Yingying dan sifatnya yang tidak dapat diprediksi. Latar belakang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, Xiao Yan langsung duduk bersila, dan kemudian prasasti inti dari gerakan ilahi di tubuhnya terus berputar dengan kecepatan tinggi. Itu tidak cukup. Raungan keras tiba-tiba muncul dari mulut Xiao Yan, dan segera di dalam tubuh Xiao Yan, gumpalan kekuatan aneh berwarna kuning terus berkedip-kedip, menghadap formasi padat ke segala arah. Kekuatan yang diubah oleh prasasti inti kuning baru saja mengenai formasi padat, dan formasi padat yang menyelimuti ruang cekungan perlahan berhenti bergetar dan perlahan menjadi stabil. 6.300 prasasti inti. 6.600 prasasti inti. Akhirnya, ketika Xiao Yan berkeringat deras, formasi padat akhirnya stabil dan berhenti bergetar. Awan petir di atas langit juga perlahan memancarkan fluktuasi yang menakutkan,
dan kemudian mereka berhenti melawan. Formasi padat Xiao Yan. Area awan petir terus meluas, seolah-olah pukulan yang sangat mengerikan sedang terjadi. Apa yang sedang dilakukan Mu Yingying? Xiao Yan menatap Mu Yingying dengan heran. Awan guntur di langit juga meluas. Xiao Yan, sang alkemis, mau tidak mau terlihat serius saat melihat awan guntur seperti sebuah keluarga. Mereka berdua berada di baskom, dan sebelum mereka menyadarinya, satu hari berlalu dalam sekejap mata, dan banyak hal terjadi di luar paviliun dupa pembakaran. Setelah kompetisi individu berakhir, banyak murid memilih untuk mundur, pertama untuk menghargai pengalaman kompetisi individu ini, dan kedua, untuk berkultivasi dengan keras untuk menembus ranah agar dapat menghadapi kompetisi tim berikutnya. Dan itu hanya 2 hari sebelum kompetisi tim dimulai, dan banyak orang di paviliun Fenxiang juga mulai sibuk. Zhu tua, ini tidak adil. Yi kecil di istana manusiamu itu, menurut pendapatku, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan beberapa tetua. Jika dia diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi tim, tidak diragukan lagi itu tidak adil bagi paviliun Fenxiang kita. Di dalam kamar tua Zhu, seorang pria parubaya tersenyum perlahan. Haha, angin macam apa yang bertiup di atas kepalaku ilmu hari ini? Penatua Zhu berkata dengan senyum lambat. Bukan karena Suaner, kudengar dia sangat menderita di tangan Xiao Yan di istana manusiamu. Pria yang disebut Zulao penguasa istana bumi adalah ayah dari penyihir kecil. Penguasa istana bumi, Rei Museng. Kaisar Dou Bintang 9 yang asli, berapa kali Kaisar Dou Bintang 9 berubah, tidak diketahui. Penyihir kecilmu sudah begitu lama sombong dan mendominasi, harus ada seseorang yang menjaganya. Penatua Zhu tersenyum perlahan. Itu semua salah ibunya karena pergi lebih awal. Aku terlalu menyayangi anak ini. Rei Museng menertawakan dirinya sendiri. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini, lagi pula, itu adalah keluarga kerajaan Xuanling. Tetua Zhu tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Keluarga kerajaan Xuanling, aku, Ling Mengsheng, tidak cocok dengan mereka. Setelah kompetisi sekte ini, aku akan mengundurkan diri sebagai kepala istana. Aku akan mengembalikan semua barang yang diambil keluarga kerajaan Xuanling dariku. Kata Ling Mengsheng tiba-tiba, suaranya terdistorsi. Oke, mari kita kesampingkan keluhan antara kamu dan keluarga kerajaan Xuanling. Selama kamu adalah anggota paviliun dupa pembakaranku, tidak ada yang berani menyentuhmu. Zulao juga berkata perlahan, untuk Ling Mengsheng ini, bahkan Zulao, juga cukup menyusahkan. Lupakan saja, jangan bicarakan itu, hanya Yi kecil yang ada di sini hari ini. Dia seharusnya peri api yang unik. Ling Mengsheng tertawa. Ya, maka jika Xiao Yi tidak berpartisipasi, kali ini hanya akan ada 4 orang di istana manusia kita, dan 4 orang tidak dapat menjadi standar untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Zulao tersenyum kaget, jelas Zulao sudah lama mengetahui pikiran Ling Mengsheng ini. Petik 2. Zhao ini telah sombong dan mendominasi selama bertahun-tahun, kali ini, biarkan dia sedikit menderita. Ling Mengsheng tertawa. Orang-orang dari istana bumi dan orang-orang dari istana manusia kita membentuk sebuah tim. Penatua Zhu bertanya-tanya. Hal semacam ini bukan tidak mungkin dilakukan, tetapi sangat sedikit orang yang melakukannya. Lagi pula, orang-orang di Hall of Earth lebih kuat dari Hall of People sepanjang hari. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Jangan khawatir gelombang aku akan menyelesaikan istirahat untukmu. Rei Museng juga tertawa. Kamu bajingan, kamu benar-benar mulai menyerang putrimu sendiri. Ketika Old Zhu mendengar kata-kata itu, dia langsung berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin, gadis ini telah begitu dimanja sepanjang hidupnya, aku harus membalaskan dendam ibunya, jadi dia harus belajar mandiri, kata Ling Mengsheng dengan sungguh-sungguh. Kembalilah, aku akan menangani masalah ini. Penatua Zhu berkata perlahan. Oke, Ling Mengsheng menanggapi, dan segera menghilang. Pasti ada pertempuran antara Ling Mengsheng ini dan keluarga kerajaan Xuanling. Menyelamatkan Yanqi. Pintu masuk ke dunia hantu digabungkan dengan kompetisi tim, jadi ini masalah besar. Zhu tua berkata pada dirinya sendiri, lalu mengusap dahinya. Apakah masih bagus? Kepadatan awan petir ini telah melampaui pil yang saya gunakan untuk memadatkan pil obat. Xiao Yan menatap awan petir di langit dengan kepadatan berdiameter lebih dari 10 meter, muncul di sabu-sabu. Tepat ketika Xiao Yan berseru, Mu Yingying yang masih di dalam air segera berdiri,
dan cahaya kuning murni yang menyilaukan di depannya langsung mengembun menjadi 10 tetes cairan yang mengguncang dunia. Selanjutnya, biarkan aku melihat betapa mengerikannya perampokan Dodi ini. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia melihat langsung ke langit, dan wasiat terkuat di dunia tiba-tiba muncul. Mata indah Mu Yingying bergerak sedikit, dan matanya diarahkan ke arah awan petir yang menakutkan di langit. Bum bum bum. Di langit, awan petir tertutup rapat, dan awan petir ditutupi dengan kekuatan yang menghancurkan langit, seolah-olah jejak guntur dan kekuatan kilat yang lahir di saat berikutnya akan mengoyak ruang ini. Bisakah kamu berpegangan? Pada saat ini, aura Mu Yingying telah melonjak ke titik di mana Do Emperor Bintang 5 disempurnakan, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap awal Do Emperor Bintang 6. Kamu dapat yakin untuk melewati kesengsaraan. Serahkan sisanya padaku. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, lalu mengerahkan kekuatan spiritual dan kekuatan api suci di tubuhnya untuk terus mengkatalisasi prasasti inti dari inti gerakan ilahi di tubuhnya ke formasi rahasia, mencoba memperkuat formasi rahasia. Jika tidak, setelah dihancurkan oleh awan yang mengerikan ini, tidak akan ada apa-apa di sini. Baiklah, terima kasih. Mu Yingying juga tidak pandai berkata-kata, dia menatap Xiao Yan dengan penuh syukur, dan kemudian matanya yang indah menjadi berat, dan 10 tetes cairan di telepon juga dipegang erat olehnya. Apakah ini Dou Di Jie? Bibir merah Mu Yingying bergerak, matanya tertuju pada awan tebal di atas formasi padat. Meskipun dia bukan seorang alkemis, tetapi dengan mengandalkan api suci di tubuh Mu Yingying dan persepsinya sendiri, dia juga tahu bahwa tempat ini telah disegel oleh Xiao Yan dengan kekuatan khusus. Tapi ini juga ada di benak Mu Yingying. Lagi pula, Mu Yingying tidak terlalu ingin bergaul dengan manusia, kecuali beberapa orang di istana manusia yang membuatnya merasa hangat. Pada saat ini, awan petir bergulung dengan keras, dan di antara kilat dan guntur, tampaknya ada guntur dan kilat yang menakutkan, menyebabkan ruang menjadi sangat tidak nyaman. Tapi yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa tidak peduli seberapa padat dan menakutkannya awan petir, tidak ada halilintar menakutkan lainnya yang lahir dari awal hingga akhir. Kesengsaraan Kaisar Dou Bintang 6 benar-benar merupakan daerah aliran sungai yang hanya dilihat oleh Kaisar Dou manusia. Mu Yingying menatap awan tebal di langit, dan perasaan gelisah menyebar dari hatinya. Saya ingat ketika kakak laki-laki saya Du Liuxing Dou Dijiao hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawannya. Bibir Mu Yingying bergerak, dan kemudian dia merasa sedikit sedih. Saudara laki-laki. Suara sekecil itu tentu saja tidak bisa lepas dari persepsi Xiao Yan. Ini bukan salah Xiao Yan. Lagi pula, tempat ini dikelilingi oleh formasi yang dibentuk oleh kekuatan spiritual Xiao Yan, jadi setiap gangguan dalam formasi padat ini tidak dapat lepas dari persepsi Xiao Yan. Latar belakang Mu Yingying ini benar-benar aneh. Hanya saja aku tidak tahu seberapa suci kakaknya. Seseorang yang bisa melawan kesengsaraan Dou di bintang 6 dengan kekuatannya. Aku khawatir itu lebih dari 10 yuan sekarang. Kata Xiao Yan sedikit di dalam hatinya. Ayo. Setelah ragu-ragu sejenak, Mu Yingying minum sedikit, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba meledak dengan dendam, dan jejak api biru menyerang awan petir di atas langit dengan kejam. Api biru-biru Mu Yingying, Dou Qi baru saja memasuki awan guntur, dan awan guntur bergerak ke arah di mana Mu Yingying seolah-olah telah diterima. Apakah dia gila? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi terkejut saat melihat Mu Yingying begitu ceroboh. Jika awan petir yang mengerikan ini ditembakkan secara langsung, saat dia akan menghentikannya, dia tiba-tiba mendengar suara Xinyan di dalam tubuhnya. Kamu bodoh, guru memberitahumu. Wanita ini sekarang melampaui kesengsaraan. Mengapa kamu membuat masalah di masa lalu? Xinyan memutar matanya dan bertanya. Dia pertama kali menggunakan semangat juangnya sendiri untuk memicu awan petir yang akan datang, dan kemudian dia menggunakan semangat juangnya untuk menyerang awan petir, untuk membuat awan petir melahirkan badai petir yang sesuai. Kata Xin Yan, bencana guntur yang sesuai. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi tertegun. Kamu tidak mengerti itu, kan? Tuan, izinkan saya memberitahu Anda, kultivasi Kaisar Perang Manusia dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap pertama, kesengsaraan Kaisar Dou Bintang 6, semua pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya mencapai penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 5 akan diblokir oleh tubuh yang tidak dapat dijelaskan, yang akan mencegah Anda meningkatkan kekuatan Anda. Hal semacam itu disebut kesengsaraan Kaisar Pertarungan Bintang 6. Hanya setelah melewati malapetaka kehidupan Kaisar Bintang 6,
kekuatan kelahiran akan lahir di dalam tubuh. Warnanya putih. Kekuatan hidup dibagi menjadi 9 tingkat dari rendah ke tinggi. Tingkat pertama adalah yang pertama, dan kelas 9 adalah yang tertinggi. Hanya dengan cara ini kita akan terus berlatih, jika tidak kita tidak akan selamat dari malapetaka, dan kekuatan kita akan selalu berada di tingkat penyempurnaan Dao Emperor Bintang 5, tetapi kehidupan Dao Emperor Bintang 6 ini tidak semudah itu, bertahan hidup. Xinyan mengatakan sesuatu yang nakal. Ketika Xiao Yan mendengar ini, hatinya tenggelam tanpa sadar. Kekuatan hidup ini adalah simbol dari pembangkit tenaga listrik Dao di Bintang 6, dan kekuatan hidup ini jauh lebih tirani daripada ki pertarungan biasa. Tapi aku selalu merasa bahwa ki pertarungan apimu tidak lebih lemah dari kekuatan hidup. Kata Xinyan perlahan. Masih ada rahasia seperti itu, kali ini aku terlalu banyak berpikir. Xiao Yan menertawakan dirinya sendiri perlahan, jelas, Xiao Yan tidak tahu tentang berita ini. Bagaimana dengan dua bencana lainnya? Xiao Yan mengangguk, dan langsung menjadi penasaran. Karena Dodi ini memiliki 3 kesengsaraan Dodi, kesengsaraan pertama sangat menakutkan, maka 2 kesengsaraan lainnya mungkin bahkan lebih menakutkan. 3 kesengsaraan Dodi Bintang 6 adalah rintangan, yang telah menarik kesombongan yang tak terhitung jumlahnya untuk jatuh, tetapi selama kamu melewatinya, kamu bisa berubah menjadi naga biru dan bergerak maju. Adapun melalui malapetaka pertama dari Kaisar Dou, maka waktu ketika Kaisar Dou Bintang 8 memasuki tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 9. Saat itu disebut bencana kematian Dodi. Setelah melewati, kekuatan maut lahir di dalam tubuh, dan itu juga dibagi menjadi kelas 1 hingga 9. Namun, malapetaka kematian Kaisar Dou ini tidak mudah untuk dilalui. Jika terjadi kesalahan, teror akan musnah di bawah gemuruh malapetaka maut. Tapi selama kamu selamat dari malapetaka kematian Kaisar Dou, kamu akan bisa memasuki Kaisar Dou Bintang 9 peringkat 9, dan kemudian melangkah ke dunia baru. Adapun akhirnya, itu adalah yang paling menakutkan dari 3 kesengsaraan Kaisar Dou, dan itu juga merupakan langkah yang tidak berani diambil oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Hidup dan mati Kaisar Dou. Yang disebut bencana hidup dan mati Dodi berarti bahwa ketika puncak Dodi melangkah ke Dou Xian, dia harus dengan sempurna mengintegrasikan kekuatan hidup dan mati di tubuhnya, menekan lautan Dou Qi untuk memadatkan Dou Xian. Semua jenis sebab dan akibat sangat diperlukan. Namun, perampokan hidup dan mati ini membutuhkan kekuatan hidup dan mati untuk dicampur dengan sempurna dan terlepas dari hidup dan mati. Jika tidak, jiwa hidup dan mati akan tersebar di dunia yang hebat ini. Kata Xinyan perlahan. Membaca www.uukansu.com. Kaisar Dou Bintang 6 hidup dan bencana, Kaisar Dou Bintang 8 meninggal, dan bencana puncak Kaisar Dou. Xiao Yan perlahan mencerna apa yang dikatakan Xinyan. Anak kecil, jalanmu masih panjang. Melihat ini, Xinyan tidak bisa menahan senyum, terlihat jelas bahwa ada Fen Jue di tubuh Xiao Yan. Xinyan tidak akan pernah meremehkan potensi Xiao Yan, karena untuk Xiao Yan itu bisa tumbuh ke berbagai tingkatan setelah hari-hari yang panas, jujur saja. Aku tidak menyangka bahwa budidaya pangkat Kaisar Dou ini akan sangat rumit. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, jelas bahwa dia sudah berada di tahap akhir dari Kaisar Dou Bintang 6, dan kekuatan hidup sudah lama tidak lahir di tubuhnya, yang membuat Xiao Yan bingung. Hati-hati, warna awan petir ini sudah mulai berubah. Xinyan tiba-tiba menyela pemikiran Xiao Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah... Xiao Yan mendongak dan melihat gambar berwarna awan petir di langit berguling dengan keras. Sebelumnya, warna Lei Yun masih tidak berwarna, dan kerapatannya sangat menakutkan bahkan Xiao Yan pun bermasalah. Adapun saat ini, warna awan petir di langit terus bergulir, dan dalam waktu singkat, 5 warna telah muncul. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Ini belum berakhir. Xiao Yan dengan santai melirik Mu Yingying di sebelahnya, dan menemukan bahwa mata Mu Yingying sedikit tertutup, kekuatan api suci biru di tubuhnya perlahan mengelilingi, dan warna awan petir di atas langit terus bergulir, menulis. Bum bum bum. Warna awan petir di atas langit melonjak menjadi biru, merah, kuning, hijau dan biru, dan warnanya mencapai 5 warna dalam waktu singkat. Awan petir 5 warna mau tidak mau memancarkan kekuatan menakutkan yang membuat kulit kepala kesemutan. Kekuatan ini tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat daripada awan petir yang dihasilkan Xiao Yan saat dia memurnikan tanaman obat.
Ini belum berakhir. Mu Yingying merasakan fluktuasi yang khas dari awan petir 5 warna di atas langit, tetapi dia tidak tergerak, dan bahkan ada senyuman di sudut mulutnya. Tentu saja dia tahu bahwa semakin banyak warna yang dimiliki oleh perampokan Dou Diseng bintang 6, semakin mengerikan kekuatannya ketika melintasi malapetaka, tetapi manfaat dari awan petir yang berbahaya ini tidak dapat disangkal. Kekuatan kehidupan yang lahir di dalam tubuh juga semakin menakutkan. Setelah melewati malapetaka kehidupan Kaisar Dou bintang 6, tingkat energi kehidupan dalam gas cukup untuk memengaruhi kunci pertempuran. Wanita ini tidak sederhana. Inti dalam Xiaoyan memandangi awan 6 warna di langit, dan tiba-tiba berkata perlahan. Bencana guntur yang mengerikan, aku khawatir. Dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit untuk mengambil alih. Xiaoyan sama sekali tidak senang, Mu Yingying ini menyegel Sein Yan di tubuhnya, dan pengalaman hidupnya tidak bisa dimengerti, ada terlalu banyak rahasia, tidak bisa menahan cemberut. Meskipun hubungan antara Xiaoyan dan Mu Yingying tidak biasa, Xiaoyan pasti tidak akan tinggal diam dengan menempatkan siapapun dalam keluarga yang sama di depan Xiaoyan. Meskipun aku tidak terlalu tahu, api suci pada wanita ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari api sucimu. Meskipun Xinyan tidak mau mengakuinya, dengan persepsinya yang tajam, dia juga menemukan beberapa petunjuk darinya. Ya, api hati suci peringkat 35, tetapi api suci di tubuh Mu Yingying jelas dalam keadaan tersegel, dan api suci di tubuh Mu Yingying masih dapat menyebabkan fluktuasi seperti itu dalam keadaan tersegel, yang cukup untuk menunjukkan bahwa api suci di tubuh Mu Yingying bukanlah masalah sepele. Saat ini, di atas baskom, seluruh langit bergemuruh dengan kilat, dan warna awan petir masih bergulir. Cekungan itu dikelilingi oleh lingkaran kekuatan kuning, yang terdiri dari prasasti inti yang dipadatkan oleh kekuatan spiritual Xiaoyan, arai padat. Bum bum bum. Di atas formasi padat, awan petir 6 warna bergulung terus-menerus, dan dalam waktu singkat, mereka memadatkan gelombang fluktuasi menakutkan yang membuat ruang bergetar. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa tidak waspada. Awan 6 warna ini, bahkan Xiaoyan di tahap akhir Kaisar Dou bintang 6, cukup sulit, belum lagi kekuatan Mu Yingying, yang hanya pada kesempurnaan Kaisar Dou bintang 5. Sialan, kehidupan Dou Emperor bintang 6 yang begitu menakutkan, jika terus seperti ini, aku khawatir dia tidak akan menunggu Mu Yingying bergerak. Formasi padat ini akan hancur oleh kekuatannya yang menakutkan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan susah payah. Awan petir 6 warna dari awan 6 warna menyelimuti susunan padat awan 6 warna dengan fluktuasi kecil, menyebabkan susunan padat itu bergetar hebat. 6 warna, tidak cukup. Saat berikutnya, Mu Yingying menatap awan petir 6 warna di atas langit, meskipun dia sudah merasakan banyak tekanan dari awan petir, dia tetap berkata. Bum bum bum. Pada saat itu, tubuh Mu Yingying meledak dengan api suci biru-biru, dan tanpa ragu, dia mengangkat tangan batu gioknya dan meraung langsung ke awan petir 6 warna di atas langit. Sabu-sabu. Dalam sekejap, awan petir di atas langit sepertinya dipandu oleh sesuatu, dan berubah secara dramatis. Dalam beberapa tarikan napas, warna ketujuh lahir secara samar. Awan guntur 7 warna, jika wanita ini dapat melanjutkannya, kekuatan kehidupan di tubuhnya pasti akan mencapai tingkat kekuatan siswa peringkat 7 di masa depan. Ada 9 peringkat kekuatan kehidupan, dan 7 peringkat kekuatan kehidupan ini mungkin akan menjadi pembunuh nyata baginya di masa depan. Kata Xinyan sambil menghela nafas. Mu Yingying ini benar-benar gila. Xiaoyan juga menjadi tenang saat ini, dan kekuatan spiritual dalam tubuh terus ditransmisikan. Kekuatan spiritual dalam tubuh Xiaoyan yang baru saja melonjak karena kekuatan api suci menjadi stabil. Huhuhu. Dahi Mu Yingying mengeluarkan beberapa butir keringat, dan kemudian matanya yang indah bersinar sedikit bermartabat. Dia bisa merasakan bahwa awan petir 7 warna sudah menjadi batasnya. Jika dia meningkatkan malapetaka, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Dan begitu malapetaka guntur ini tidak dapat diterima, apa yang menunggu Mu Yingying mungkin adalah sumber kerusakan langsung. Dia di sini, bertarung habis-habisan. Mu Yingying melirik Xiaoyan dengan mata yang indah, dan dia terus mengingat apa yang telah dilakukan. Xiaoyan di hutan mayat Yin dan kolam Kaisar Xuanling sebelumnya, dan kemudian dia menggigit gigi peraknya. Kecepatan mengendalikan biru-biru di tubuh untuk meledak tiba-tiba, dan kekuatan api suci yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung terisi, dan kemudian dengan ganas bergegas menuju awan petir 7 warna di langit. Susu.
Awan petir 7 warna telah muncul di langit untuk waktu yang lama, seolah-olah mereka mengumpulkan kekuatan untuk membunuh Mu Yingying, yang mencoba menyelamatkan bencana. Namun, setelah Mu Yingying meledak menjadi nyala api yang mengerikan, awan petir 7 warna tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian di tengah awan petir, kekuatan menakutkan yang mengguncang formasi padat Xiao Yan perlahan lahir. Ini adalah petik 2, petir warna ke-8. Murid Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk menyusut ketika dia melihat ini, karena ada batu hati di tubuhnya. Xiao Yan secara alami tahu bahwa awan petir itu terbagi menjadi 9 warna, tetapi setiap warna tambahan memiliki kelipatan geometris dari kekuatannya. Meningkatkan awan petir 8 warna ini, saya khawatir pembangkit tenaga listrik dari seluruh Suantian Santian, beberapa dari mereka telah berhasil melewati Kaisar Pertempuran Bintang 5. Jika wanita ini bukan suami yang sembrono, dia benar-benar pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Pada saat ini, hati Xiao Yan akhirnya merasakan menghadapi Mu Yingying dengan jujur. Hati-hati, awan petir 8 warna ini akan terbentuk, dan saya pikir tujuan Mu Yingying adalah kesengsaraan guntur 8 warna. Kata Xinyan dengan sungguh-sungguh. Saya khawatir malapetaka guntur yang dibawa oleh awan petir 8 warna ini tidak begitu mudah ditangkap, jadi betapa menakutkannya bencana guntur 9 warna berevolusi dari awan petir 9 warna, kata Xiao Yan perlahan di dalam hatinya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Haha, awan petir 9 warna, itu adalah eksistensi seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi gelombang jika kamu seorang sedikit ceroboh, saya. Bum bum bum. Di atas langit, sudah ada sebanyak 8 warna. Petir 8 warna perlahan diseduh, dan dalam waktu singkat berubah menjadi 8 awan petir dengan warna berbeda. Awan petir 8 warna saling melengkapi, membentuk lingkaran besar di atas langit. Awan guntur 8 warna, mata Mu Yingying terbuka sedikit, dan rasa linglung yang belum pernah terjadi sebelumnya lahir dari tubuhnya. Kristal api suci, keluar. Mu Yingying sepertinya merasakan kengerian dari awan 8 warna ini, dan dia tidak berani mengabaikannya. Dia mengangkat bibir merahnya, dan tiba-tiba kristal biru-biru berbentuk prisma di tubuhnya tiba-tiba muncul dari tubuh Mu Yingying, muncul. Dengan munculnya kristal api suci biru-biru ini, Xiao Yan hanya merasa bahwa ruang ini menjadi lebih gelisah. Di satu sisi, awan guntur 8 warna di atas langit, dan di sisi lain, kristal api suci yang menakutkan di tangan Mu Yingying, kekuatan keduanya terlalu menakutkan. Tekan aku. Xiao Yan menggertakkan giginya, dan kekuatan spiritual yang semakin besar terus mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, prasasti inti Xiao Yan perlahan diringkas menjadi 6.900. Segera di bawah tekanan konstan Xiao Yan, formasi padat akhirnya stabil, tetapi pada saat ini, Mu Yingying dan awan 8 warna di atas langit seperti bubuk mesiu, dan mereka meledak dengan satu klik.